Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesempatan, kesehatan ke Tanjung Bandung, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kamerumpok kembali Tanyo di masjid yang penuh berkah ini. Baik tua-tua niatkan lillahi ta'ala supaya apa yang akan kita kaji, niat kita hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal ibadah jika tidak disertai niat maka tidak berpahala. Oleh karena itu saya ingatkan diri saya sendiri dan ibu-ibu yang berhadir bak masjidnya, murnikan niat karena Allah semata. Hanya ingin mencari ridha Allah, mengkaji ilmu agama yang wajib diketahui oleh individu muslim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, kekasih hati kita yang syafaatnya kita harapkan kelak di akhirat. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang hijrah, perjalanan hijrah Rasulullah dan pelajaran-pelajaran yang diambil, yang ditacok bak hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uronyo katanggai paduk Muharram, Bu. Mendat ingat pajan tanggai sa Muharram? Urope? Uro Rabu. Nah tanggai merah uronyan, Bu, kan? Nah tanggai merahnya pakan 1 Muharram. Man pakan je ke tanggai merah bak 1 Muharramnya. Karena sebahagian orang yang pokok je tanggai merah, yang nak kerja kaji semerah-semerah, kaji jak main-main, dipikir bak tanggai merahnya. Ternyata 1 Muharram na sejarah besar, na peristiwa agung di balik 1 Muharram. Ibu-ibu, kamu faham apa peristiwanya? Apa peristiwa? Anak faham belum? Orangnya dah pun faham, insya-Allah. Karena matang segar golong pih Asyura. Si atre Asyura bak 10 Muharram. Dia tanya puasa si kurangan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Untuk tak puasa gad puasanya. Nah Nabi puasa pada Asyura dan Tasu'a ditambah si uro. Baik persistat sama dengan Yahudi. Bak uronyo dah cerita bacut pakan je ke 1 Muharram. Pakan tanggal 1 Muharram menjadi agung. Nyan ke tahun baru orang Islam, Bu. Tahun baru tanyo kan 1 Januari. Tahun baru Islam adalah 1 Muharram. Tahun baru Islam. Pakan je ke tahun baru Islam 1 Muharram. Sementara pada masa Nabi belum ditentukan Muharramnya. Pakan sejarah penentuan Muharram terjadi
Apa yang terjadi kala itu? Jadi cerita ji ibu-ibu, pada masa Sayyidina Umar, Wate kirim-kirim surat ke gubernur-gubernur di wilayah-wilayah masa watenya. Getuleh surat na tanggai. Lagi surat tanya biasa na tanggai. Tanggai getuleh dalam bulan-bulan Hijriah sih. Misal tanggai 2 Ramadan, tanggai 1 Muharram, nasi getuleh. Cuman ton golongna, watenya golongna ton. Golongna ton tanggal 1 Muharram karena hana ton untuk ton uke 1 Muharram lam. Kira-kira menyena paduk-paduk bos surat. Kan bingung urung baca. Menjaga dokumen lama. Menjaga yang kata jamun. Wate gebuka 1 Muharramnya lam kali ton misalkan. Ton paduk. Dari nyan ke permintaan dari sidro sahabat Abu Musa Asy'ari watenya dia ke gubernur. Jadi gaknyan getanya nyo ton-tonnya kan hana mau ton yang na tanggai ngan bulan. Tanggal Ramadan beno, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir na bulan na. Tapi ton yang hana. Lalu para sahabat mulai bermusyawarah untuk menentukan tahun. Pakiban dah mulai ton, pajan dah mulai. Nah, di antara sahabat yang berkata, "Ta mulai bak lahir Nabi." Nah, yang pegah wate lahir Nabi. Nah, yang pegah wate wafat Nabi. Nah, yang pegah Sayyidina Ali di antara jih yang berkata bahwa baik menan. Ta tetapkan 1 tahun baru kita adalah ta hitung bak hijrahnya Rasulullah. Pakan hijrah Rasulullah menurut ide Sayyidina Ali? Karena hijrahnya lah penentu dakwah Islam. Hijrahnya lah kebangkitan Islam. Hijrah itulah momentum yang paling penting di dalam Islam. Nyan lagenya akhirnya disetujuilah untuk menentukan bahwa dihitung hijrah ketika Nabi dihitung tahun baru awalnya adalah ketika Nabi berhijrah. Yang keinan dihitung tahun sehingga hitung mundur. Gee paduk tahun kan Nabi hijrah ngan ura watenyan. Sehingga terjadi watenya sekitar 17 tahun payah mundur ulikut untuk menentukan tahun. Karena apa kan? Ka masa Sayyidina Umar. Ka wafat Rasulullah baru ditentukan tahun baru Hijriah. Inilah nyokeh yang pelaku oleh Sayyidina Umar yang bernama bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Yang pelaku oleh Sayyidina Umar adalah bid'ah. Penyan bid'ah sesuatu yang belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah. Bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Nabi hana pelakunya, tapi menyehana ditentukan tahun hae ta hitung le inohat. Kiban cara membedakan? Bagaimana cara membedakan antara 1 Muharram dari tahun ke tahun? Karena sama wadah kadule tanggai 2 Muharram tonnya ikut na tanggai 2 Muharram tonnya pina tanggai 2 Muharram miauronyo kapadung tanggai citung bu Rabu 1 5 kalimang Muharram uronyo tonukeun dre kana 5 Muharram lam supaya menyahana ton bingung bukti ji beno ka bingung wate baca surat nya surat ton pajar. Oleh karena itu nyoke yang disebut bid'ah, tapi bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Sesuatu yang hanya kepegat oleh Nabi, tapi ada nilai kebaikan untuk kemaslahatan umat, tidak mengandung dosa di dalamnya. Nyan kenan bid'ah hasanah. Di antara bid'ah hasanah na maulid.
Ya kan Bu? Maulidnya bid'ah hasanah. Sesuatu yang hana Nabi pelaku, tapi hana pegat maulid. Maka hana le generasi yang muturi Rasulullah kata pegat maulid mantang gado ngan HP. Ya kan? Karena maulid, karena peringatan 1 tahun baru Hijriah, hana siapa tahun Hijriah paling tidak na momentum untuk jeta cerita kembali baik hana sama sekali. Inilah bid'ah hasanah. Nyoke bid'ah hasanah yang berlaku oleh Sayyidina Umar. Di antara bid'ah hasanah yang berlaku oleh Sayyidina Umar yang lain adalah solat tarawih 20 rakaat. Karena dahulu solat tarawih kan 20 rakaat. Kan solat tarawih namanya qiyamul Ramadan pada masa Rasulullah. Namun pada masa Sayyidina Umar gepegat ke 20 rakaat. Berimam, ada imam diikuti, dikumpulkan umat untuk solat tarawih satu imam. Sementara pada masa Rasulullah solat sendiri-sendiri tidak bernama tarawih. Tidak bernama tarawih. Rasulullah tidak seluruh Ramadan solat tarawih, solat qiyamul Ramadan, supaya tidak dianggap oleh umatnya ini adalah sebuah kewajiban. Ya. Jadi intinya bid'ah hasanah di antara yang berlaku Sayyidina Umar buno penentuan tahun baru Hijriah. Kemudian ada yang namanya salat tarawih dan banyak bid'ah hasanah yang lain yang diberlaku oleh para ulama dan para umat Islam yang itu tidak bertentangan dengan syariat. Hanya bertentangan dengan syariat. Jadi mulailah penentuan tahun baru Hijriah pada 1 Muharram. Ino kapaduk ribeton Bu. Siribe perto 25 1445 Hijriah. Berarti menyatakan ulikut Nabi hijrah ke Siribe perto 45 tahun katrip. Kamu ribe tahun ulikut terjadi hijrah. Bahkan gepegah hijrahnya titik kemajuan Islam. Karena pada saat itulah Rasulullah mengembangkan Islam di Madinah di antaranya. Apa yang terjadi sebelum hijrah? Rasulullah ketika di Madinah, ketika di Mekah, mohon maaf. Rasulullah lahir di Mekah, mendapat wahyu kenabian ketika beliau di Mekah. Pat lahir Rasulullah di Mekah. Anak-anak kecil, adik-adik, menturi kelom dengan Rasulullah ba? Rasulullah adalah teladan kita. Rasulullah teladan kita. Anak mi berbeno meju bu hana bepe bang dengar. Jadi Rasulullah adalah teladan kita. Lahir di Mekah, mendapat wahyu tentang kenabian ketika beliau berada di Mekah. Beliau menyampaikan dakwah dari diam-diam, sembunyi-sembunyi sampai terang benderang. Beliau menyampaikan satu persatu trep bu. 10 tahun. Dari sembunyi-sembunyi sampai Rasulullah diperintahkan untuk sudah kajet ino pegah ju terang-terangan. Dengan gagah berani Rasulullah berkata di depan kafir Quraisy, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai para manusia, katakan la ilaha illallah, masuk Islam. Yang disembah tidak ada selain Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Niscaya kalian akan selamat. Kelak di akhirat akan selamat bagi orang-orang yang masuk Islam, mengaku tidak ada yang disembah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Bukan patung-patung itu, bukan api,
Sesembahan yang benar adalah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak dapat dibayang-bayangkan. Allah tidak dapat digambar-gambarkan. Allah ada, tidak membutuhkan kepada tempat. Itu Tuhan yang kita sembah, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedikit yang mau beriman. Kebanyakan adalah menentang. Di antara orang yang awal-awal masuk Islam termasuklah Bilal bin Rabah, di antara golongan budak. Bilal bin Rabah, mana ingat cerita Bilal bin Rabah, Bu? Bilal bin Rabah di antara budak yang duluan masuk Islam. Perempuan yang duluan masuk Islam Sayyidah Khadijah. Di antara anak-anak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di kalangan orang tua ada Abu Bakar. Masuk Islam satu persatu. Sementara banyak yang menentang, Abu Lahab, Abu Jahal, penentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah mulai terang benderang berdakwah, sudah tidak lagi diam-diam, maka mulailah kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah, menyiksa orang-orang mukmin yang beriman. Sahabat-sahabat disiksa. Ibu pernah dengar cerita Bilal bin Rabah di tengah terik matahari. Bilal bin Rabah di tengah terik matahari, di padang pasir, ditindih dengan batu besar di atas badannya, dipaksa untuk keluar dari Islam. Apa kata beliau? Beliau tetap teguh keimanan, berkata, Ahadun ahad, ahadun ahad. Tetap teguhlah mata Bilal bin Rabah. Allah bersifat dengan sifat ahad, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah tidak dapat digambar-gambarkan. Allah tidak dapat dibayang-bayangkan. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Allah bukan benda. Allah bukan benda yang dapat dipegang oleh tangan, bukan juga benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Oleh karena itu Rasulullah datang untuk menjelaskan kepada kafir Quraisy bahwa sesembahan yang benar adalah Allah yang bukan benda, sementara mereka menyembah benda. Yang mereka sembah benda, patung berdimensi, berukuran, leuh pegat isembah, menyekahe ipajo pegat kue, patung dari kue, patung dari emas, patung dari kayu. Yang jelas semua sesembahan selain Allah adalah kufur. Sehingga Rasulullah datang untuk menjelaskan, wahai manusia, baik bangai, ini bahasa tanyo, baik bangai tanyo, tak sembah Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Masa pencipta serupa dengan ciptaannya? Hai, tak menglakai tanyo bahwa pencipta serupa dengan ciptaan. Pencipta satu-satunya tidak serupa dengan ciptaan. Pencipta tidak serupa dengan ciptaan. Ciri bahwa itu adalah makhluk ciptaan Allah, berdimensi. Nah, panjang, lebar, kedalamannya lagi tanyo. Tanyonya kan berukuran. Setiap yang nak ukuran membutuhkan yang menciptakan ukuran itu, yaitu Allah. Cahaya, udara yang mandung adalah ciptaan Allah, tidak layak disembah. Cahaya kan Tuhan. Bukti bahwa cahaya kan Tuhan. Cahaya na bentuk, cahaya na ukuran. Di Suwi tengah terang, di Banda Aceh kadang na yang tengah hujan. Ini berbentuk, ini cahaya berbentuk dan menempati tempat. Hanjit, tidak layak disembah. Untuk itu Rasulullah diutus untuk menjelaskan, untuk membedakan antara hak dan batil, untuk menjelaskan kepada manusia sesembahan yang benar, yang tidak serupa dengan makhluk. Tapi han diterima oleh kafir Quraisy.
Bilal bin Rabah disiksa tapi beliau tetap teguh keimanan, berkata ahadun ahad. Bilal bin Rabah rela disiksa, tidak mau keluar dari keimanan. Dubnan keteguhan iman Bilal bin Rabah karena berfikir akhiratlah yang kekal. Tidak sebanding panasnya dunia dengan panasnya api neraka. Bah kedai hidupnya disiksa-siksa. Yang penting yang aku sembah tetap Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Makanya ahadun ahad. Ahadun ahad. Nyan makna ahad, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tetap teguh pendirian. Apapun cerita, iman tidak ditukar. Dengan uang 1 miliar sekalipun tidak boleh tukar iman. Dengan beasiswa hana tukar iman. Dengan bantuan hana tukar iman. Dengan ijo bantuan lon bi rumah ke drone dut biat dari Islam. Hana tu biat bu rumah ada tak mate danyo hana me ke dalam kuburan. Ijo peng 1 miliar be ijo mata bu. Ban ijo 1 miliar peng bak nek lon hantam lo 1 miliar peng bu ijo. Tapi anak miat lawenyo anak tak doa karena pakan gaduh bak HP. Kadang-kadang demi alat-alat kecantikan yang bernama skincare, karena harga skincare-nya nah murah bu, jutaan. Bani jo 1 miliar terbayang aju operasi plastik, skincare, mobil mewah, foto-foto upload di Instagram. Nyan pikiran demi lawenyo. Ya dan nyobuk dengan demi lawenyo. Karena hana teguh ke kan Allah pertama dikenalkan oleh orang tua. Tapi gebeturi peng, gebeturi pekerjaan. Kan akhirat yang diperkenalkan. Maka khawatir tanyo kan lagi Bilal nanti SLG. Karena apa kan lawenyo iperaya oleh HP. Urang tuha gaduh kubut. Baik imau anak jauh HP. Baik hak agaknya. Ino mangat laweknya. Dumpa tinggal jauh HP. Tinggal HP no dumpa. Anak mian imau ubat HP. Hanale cerita-cerita lagi zaman pegah tentang langit-langit tutung. Tapi langit-langit tutung baik tak pegah sih karena bukan hana mungkinnya. Walaupun jais akalnya sesuatu yang hana. Pegah cerita-cerita Nabi hanale no memak piana cerita Nabi mamak muda lewenya hana mau cerita Nabi bu. Tatanya 4 Nabi lahir kadang hana 4. Manggaji anak miatnyo yang bibitnyo bu. Tapi turitah Nabi tah Allah. Supaya wate dingin HP jet dikontrol dro. Nah pikir akhirat. Sementara Bilal bin Rabah pikiran gaknya cinta Allah, cinta Nabi, cinta akhirat. Makanya rela walaupun ditindih dengan batu di tengah-tengah terik matahari, bagi gaknya tidak ada apa-apanya dibanding surga yang nikmatnya tidak akan pernah berhenti. Ini dunia. Sebentar saya disiksa. Saya ingin lebih kekal nanti di akhirat yang mendapatkan nikmat yang tidak bisa, yang tak pernah dibayangkan oleh pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Itu harapan. Cinta Allah, cinta Nabi. Sehingga termasuk Ammar bin Yasir disiksa. Ammar bin Yasir, ibunya yang bernama Sumayyah dibelah perut, disiksa. Usus-ususnya ibu keluar. Bapaknya yang bernama Yasir dibunuh. Tinggallah Ammar bin Yasir. Ketika hendak dibunuh Ammar bin Yasir, diminta untuk keluar dari Islam, beliau berkata iya di mulut tapi di hati tidak. Beliau berkata, hai, kira-kira menanlah. Beka di mulut tapi tidak di hati. Tapi Ammar bin Yasir dalam kondisi di mulut, di hati tidak, mau dibunuh, dipaksa mau dibunuh, tetap ya agaknya gejak pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, menolong
Kau meninggal mak lon, ayah lon kau meninggal. Ketika giliran lon mau dibunuh, lon pegah bak babah agama awaknya. Tapi hati anak gimana Rasulullah kondisi lonnya? Ya takut itu dari Islam, takut murtad. Turunlah ayat. Illa man ukriha, dalam ayat, kecuali orang yang dipaksa mau dibunuh. Bukan dipaksa han ngedumung beasiswa, kan dipaksa han merempok bantuan, dipaksa mau dibunuh. Makanya turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil Islam, dan hatinya masih tetap tentram teguh dalam keislaman. Urang lagenya hana murtad. Karena kenapa? Karena hati gaknya teguh dalam keimanan, tidak terbersit ingin keluar dari Islam, tapi untuk menyelamatkan diri dari dibunuh. Karena posisi beliau pun penting kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengaku di mulut tapi di hati tidak. Ammar bin Yasir. Turun ayat karena Ammar bin Yasir. Ini menjadi contoh bagi kita kiban perjuangan para sahabat. Berat tat me iman, Bu. Nabi kita Nabi Muhammad sendiri dilempar Bu. Kotoran manusia dilempar di depan rumahnya. Kotoran hewan, kotoran unta dilempar atas Nabi sampai Sayyidah Fatimah membersihkannya dari badan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat membawa iman. Dan Rasulullah juga diintimidasi. Keluarga-keluarga beliau diembargo. Apa embargonya? Embargonya, Bu. Ditun jual beli hai temle ngawaknya, hani pegah bale ngawaknya, kira-kira mangat, Bu. Tajak bak toko yak belo barang drone Bani Yasin. Hana belo. Drone Bani Mutalib, Abdul Mutalib hana belo. Dupnan dikucilkan. Berat penhan, Bu. Membawa iman memang berat. Menyahana berat, hana laganya surga, nikmat kebilik Allah. Beratat Nabi, diintimidasi, dilempar ketika ke Taif, berdarah-darah kaki beliau. Tetap la ilaha illallah, karena misi beliau untuk menyampaikan la ilaha illallah. Bahkan istri Abu Lahab membawa kayu yang berduri, selalu duduk nak celaka Nabi di jalan. Jagainyan beruk akai urinang Abu Lahab. Sampai turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Istri, kan cerita istri Abu Lahab di dalam ayatnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang bawa sabe gememe kaya yang meduro untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iklan ayat tentang istri Abu Lahab, dan Abu Lahab bengehkan le istri Abu Lahab karena dianggap menghina agaknya. Gucok bate menjatuh Nabi oleh istri Abu Lahab. Diambil batu ingin dibunuh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gujak dengan bengihnya, dengan marahnya ingin memukul Rasulullah, ingin diambil batu geramat ada Rasulullah. Gujak laju jak minta pat Rasulullah. Rasulullah tengah dengan Abu Bakar sahabat beliau di Ka'bah. Bantroh kenan mejakpoh. Gu tanya Mbak Abu Bakar, "Mana sahabat kamu?" Padahal Nabi gedang dengan Abu Bakar di Ummu Jamil nan inang Abu Lahab hana deh ge Nabi. Demikian Allah tutup mata si Ummu Jamil sehingga hana deh ge Nabi, menjak siksa Nabi. Tapi Allah menjaga nabinya. Abu Lahab lagi nyancit menjak poh Nabi. Wate mijak poh Nabi deh untau berayai mijak pajuh gaknya rasaji. Inan ke piuh Abu Lahab. Letak pertolongan Allah kepada Nabi. Nabi tidak penakut.
Lehnyan Bu, karena berat intimidasi, karena berat serangan-serangan, disiksa para sahabat. Lalu diizinkanlah oleh Rasulullah kepada para sahabat untuk hijrah. Untuk berhijrah. Hijrah pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan mengarah Habasyah di Afrika Bu. Perjalanan coba Ibu bayangkan, sekitar 70, ada yang riwayat mengatakan 80, 70, 60 begitu, dibawa oleh Utsman bin Affan dengan Ja'far As-Shadiq pergi ke Habasyah, dipimpin oleh mereka. Habasyah. Habasyah, kelompok Utsman bin Affan ini berdakwah di Habasyah. Diterima oleh penduduk Habasyah sehingga Raja Habasyah bernama Ashamah An-Najasyi masuk Islam. Raja tamang Islam karena sangat logis agama Islamnya. Ketika diminta penjelasan oleh Ashamah An-Najasyi kepada para sahabat, penjelasan sangat tamang akai. Memeluk Islam Raja Habasyah yang bernama Ashamah An-Najasyi. Di antara raja yang tamang Islamnya ke Ashamah An-Najasyi-nya. Kemudian Ashamah An-Najasyi-nya karena seorang raja, pengikut-pengikutnya mulai berbondong-bondong masuk Islam. Sayangnya Ashamah An-Najasyi tidak termasuk sahabat. Karena pakan hana termasuk sahabat, padahal udib di masa Rasulullah. Ashamah An-Najasyi hantam merumpok Nabi secara langsung. Tapi begitu beliau meninggal, Rasulullah solat jenazah gaib kepada Ashamah An-Najasyi di Madinah. Beliau solat di Madinah, beliau solat di masjid, sebuah masjid dekat masjid Yamamah yang tanyojak urunyan. Inam ke tempat kesembahyang untuk Ashamah An-Najasyi. Samping masjid itu, masjid Masjid Umar namanya kalau nggak salah. Disitulah Rasulullah sholat gaib kepada Ashamah An-Najasyi. Dan beliau dikenal sebagai wali karena begitu beliau meninggal muncul cahaya terang di kuburan beliau. Nyo Ashamah An-Najasyi. Gelombang kedua, ini gelombang pertama Bu, pergi gejak hijrah. Gelombang kedua Madinah. Gelombang kedua Madinah dipimpin oleh Umar. Pergi gelombang kedua gejak hijrah ke Madinah. Pergi Umar kepada kafir Mekah. Wahai kafir Mekah, saya Umar akan membawa penduduk Mekah ke Madinah. Barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda dan terpisah dengan orang-orang yang dicintainya, temui saya di balik wadi itu. Saya Umar akan mengajak penduduk Mekah yang muslim ke Madinah. Hana mesidra yang berani menjumpai Umar Bu ya mate. Sayyidina Umar gagah berani teriak kepada kafir Quraisy. Hana ya. So yang berani mate merumpok lun menanlah dalam bahasa Aceh. Berangkatlah. Hana berat Bu, hana mudah Bu dalam perjalanan hijrahnya. Harta benda getinggai. Binatang ternak getinggai. Kira-kira menye ibu-ibu kalahe disuwi, nek kakek disuwi ino, blang na ino mepaduk naleh, na lumo na manok giyu berangkat jangan gaki, mangat Bu. Peretuh kilometer, mangat menye di Acehnya nasib bak kaya ijo dumbak jalan, ideh padang pasir tandus.
Tapi demi kecintaan kepada Allah, demi kecintaan kepada Nabi, gejak bu. Bahkan ada satu orang perempuan yang mengasuh Nabi kala itu, dalam kondisi puasa bu, jak berhijrah dalam kondisi puasa. Ummul Aiman dalam perjalanan, saatnya berbuka, bekal pun habis, kiban kesabaran bu. Saat berbuka, habis bekal, sementara bunuh berpuasa. Dalam kondisi lagenya, pertolongan Allah datang. Wate gengin ke tengah lagenya, lagena cerik bu. Ro ia ceriknya gejep. Inan ke gaknyan metemung. Makanan kepenan air untuk melepas dahaga ka bunuh ke puasa. Nyan ke pertolongan Allah kepada orang-orang yang berhijrah. Luar biasa urang yang tem hijrahnya. Urang yang tem hijrah berarti urang yang tem berkorban jiwa raga untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bu, mukjizat Allah tampakkan. Sidra perempuan buta ikut berhijrah anak laki-laki bersama agaknya. Anak laki-lakinya ternyata meninggal loh. Lenyan di perempuan butanya berdoa, "Ya Allah, ya Allah, aku berhijrah mematuhi perintahmu. Demi Allah, demi Nabimu, hidupkan anakku ya Allah." Ternyata setelah itu Allah hidupkan anaknya yang sudah mati. Hidup kembali, makan lagi bersama para sahabat. Ini mukjizat Rasulullah. Kiban bantuan dibili Allah bu. Hana mudah perjuangan untuk hijrah. Bu, dalam perjuangan, dalam perjalanan hijrah, sabah masalah gak ada pilih dua gejak. Yang sidra bunuh diri bu, tapi bukan putus asa kepada Allah. Bunuh diri sama dengan membunuh. Bunuh diri sama dengan membunuh orang dosanya. Enggaknya lepa kecewa, gekoh jara nak itu biar darah supaya meninggal. Meninggal ternyata bu. Ternyata dalam mimpi sahabat gaknyan bunuh, orang bunuh dengan berseri-seri wajahnya, tapi jaro yang gekoh bunuh mengikat. Getanya, kenapa? Apa yang menyebabkan kamu berseri-seri seperti ini? Padahal bunuh diri kan dosa bu. Gepegah, Allah telah mengampuni dosaku karena aku mengikuti hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah bunuh, gepe ampun dosa bunuh diri, bukan kafir bu. Ngajak langsung dah putuskan setiap orang bunuh diri adalah kafir, tidak. Karena orang yang bunuh diri bunuh kan menentang Allah agaknya, hanya karena kecewa. Diampuni oleh Allah hanya karena ikut hijrah. Kemudian sahabat yang bunuh dalam mimpi urangnya mengikat jaro karena bunuh diri. Bertanya, man jaro drone pakan mengikat, pakan matang terikat. Gejawablah le urangnya, diberitahukan kepada aku bahwa Allah tidak akan menggantikan sesuatu yang aku telah merusaknya. Artinya jaro bunuh hana gantole, walaupun karena kagekoh hana ganto tetap. Karena apa kan? Karena dia telah merusak sesuatu yang Allah berikan. Lalu berceritalah cerita ini, mimpi ini ke Rasulullah oleh sahabat. Begitu diceritakan ke Rasulullah, Rasulullah langsung berdoa, meminta ampunan dan meminta tangan tadi diganti oleh Allah. Dalam doa Rasulullah itu, kemudian Allah gantikan lagi cara yang kabunagukoh muncul kembali. Karena mukjizat hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat hijrah tu. Menyaina sang nyata sang hana so ikut nyata lagenyan perjuangan Rasulullah. Karena pakan tanya le pegah dro Islam, tapi kecintaan hana mengakar le dalam hati.
Mantang je digantau oleh apa labinyo? Mantang je digantau oleh skincare kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar ibu-ibu berada di Mekah mantang. Sahabat kabeh berhijrah. Menyenabi laki-laki yang pengecut, mungkin ke awal Nabi lari dari Mekah. Tapi karena Nabi sidro laki-laki pemberani yang kekuatan beliau Allah berikan 40 laki-laki normal. Kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau belum berhijrah karena tidak mendapatkan perintah dari Allah, karena belum mendapatkan perintah dari Allah. Dalam kondisi demikian, orang kafir mulai ciut-ciut takut Nabi Muhammad pergi. Lalu ditawarkanlah kepada Nabi melalui paman beliau, "Wahai Muhammad, jika kamu ingin menjadi pemimpin, akan kami angkat kamu menjadi pemimpin. Jika kamu ingin kaya, akan kami kumpulkan harta-harta kami berikan kepada kamu dengan syarat tinggalkan dakwah ini. Tinggalkan kamu mengajak untuk menyembah Allah, tinggalkan." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Demi Allah wahai paman, demi Allah wahai paman, jikalau diletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sampai kemenangan itu tiba atau aku mati karenanya." Nyan jawaban Rasulullah pemberani. Lagi yang dijawab. Kemudian penduduk kafir Quraisy tadi semakin khawatir Rasulullah pergi. Lalu dipegatlah musyawarah, diundang pemuka-pemuka suku mereka untuk bermusyawarah. Di antara pemuka-pemuka suku, nasidra urang agam dengan tampang yang berwibawa, besok bajai pih bajai yang terlihat berwibawa, ternyata urang agamnya adalah iblis. Iblis, laknatullah. Iblisnya ipegah dras saya dari utusan Najat. Dari utusan Najat. Lon lonjak kena untuk urun rembuk lagi awak drone. Ingin ikut berpendapat tentang Muhammad kiban tak pelakunya Muhammadnya. Karena gadoh mendakwah kepada gadoh mengajak kepada Islam, kiban tak pelaku. Lalu duduklah mereka bermusyawarah. Nah yang pegah tak penjara. Nah yang pegah kita penjarakan saja. Dijawab oleh orang lain, menyata penjara entre tanya ianggap oleh orang lain, tanya terka menzalimi Muhammad, entre wate menzalimi laganya dianggap tanya yang jelek. Karena jadi pendapatnya. Nah yang pegah tak asingkan nonton. Isu Allah oleh orang lain menyata asingkan Muhammadnya carang tak pegah habat tutur kata lembut, perawakan menarik. Bak tak asingkan le tanyonya kai pegah lo bak urang asingkan reka dakwah lo minanji. Baik tak apa asingkan. Malah wate tak asingkan nyan ke dakwah lo. Nyan dipegah le kafir Quraisy. Hana jadi. Sampai Abu Jahal berpendapat. Pekeun Abu Jahal mono mantang. Muhammadnya tak utus anak muda yang gagah-gagah dari kabilah-kabilah tanyo, dari suku-suku tanyo, mandum mewakili kabilah-kabilah, tak utus mandum dipersenjatai dengan pedang, tayupah Muhammad sekali bunuh mandum pedang berkenang Muhammad, sehingga untuk Bani Abdul Manaf hanjit dituntut balas. Karena apa kan? Dupna tanyo kan hanjit tuntut balas. Paling untuk ujung-ujung bayar denda kaset nya dikele Abu Jahal. Baru iblis berkata, nyan pendapat yang mantap.
Getat pendapatnya. Kaji laksanakan. Nyo yang betul pendapat. Yang benar mandum iblis watai pegah. Hana betulnya. Ikut iblis. Watai pendapat benar nyan masuk logika mantap. Kaji jalankan aja. Mulailah diutus bunuh anak agam-agam yang gagah-gagah berani di kabilah-kabilah mereka. Dikepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikepung di luar. Datanglah Jibril memberitahu kepada Nabi kita Nabi Muhammad, wahai Muhammad, telah datang perintah untuk hijrah. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad ketika sudah datang perintah untuk hijrah, gepegah bak Sayyidina Ali masih muda belia kala itu, tidurlah di tempat tidurku, diselimuti oleh Rasulullah dengan jubah Rasulullah yang berwarna hijau. Gekun oleh Rasulullah, ada tempat lon, insya-Allah tidak ada yang membahayakan. Yo, kenapa? Insya-Allah Allah jamin. Man bahasa Nabi insya-Allah, nya bahas Nabi kaki jamin, belum ya? Sayyidina Ali jo di tempat Nabi. Dan Rasulullah sebelum pergi berhijrah kagak sampaikan nilai bak Sayyidina Ali amanah harta-harta kafir Quraisy yang kagak titip bak Nabi, mandum gepegah le bak Sayyidina Ali nyo atas sipulan, nyo atas sipulin. Padahal nyan gak nyan kadi kepung. Bayangkan Ibu, demi amanah. Begitulah sifat Nabi amanah. Dan kafir Quraisy mengaku bahwa Nabi amanah. Bukti ji dikubah barang-barang awaknya mbak Nabi, dipercaya amanahnya Nabi. Yang haitem percaya keimanan yang dibawa oleh Nabi. Kalau simpan mandung barang-barang gaknya, barang-barang kafir Quraisy, baru Nabi berangkat. Siang dia pegah le Pak Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sudah datang perintah untuk hijrah. Dijawab le Abu Bakar as-suhbah. Saya temani. Baik. Ikut Nabi. Baik. Lalu mereka berdua sebelum berangkat, Nabi ketubik dari rumah Huno. Jeh kafir Quraisy kan tak mengepung mendumbu. Gecok tanah le Nabi, sabar genggam. Gebacalah surah Yasin 1 sampai 9. Sampai ke fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Gehembuslah le Nabi atas tanah. Gehembus. Gecok tanahnya gepeduk atas ulai kafir Quraisy. Nabi berangkat katengut mandum. Nabi berangkat dengan mudahnya. Kejap laju Nabi. Nabi berangkat menuju Gua Saur. Lalu apa yang terjadi? Kafir Quraisy begitu ibadah bunga, begitu sadar, ha Muhammad ada di dalam. Hai partner ada debat begitu geeka Sayyidina Ali. Dia tanya kepada Sayyidina Ali, ha Muhammad, saya tidak tahu. Betul tidak tahu kan Sayyidina Ali mah nak depa hojak. Iya kan? Kan nama form Sayyidina Ali ha Rasulullah nak berbohong Sayyidina Ali. Saya tidak tahu, jawab Sayyidina Ali. Lalu bangga atu ulai kabeh tanah atu ulai dum. Atu ulai kafir Quraisy mana? Nabi kalam Gua Saur beristirahat. Kemudian diutuslah oleh kafir Quraisy pengendus jejak. Dan mulai dibuat sayembara, siapa yang mampu menemukan Muhammad diberikan 100 ekor unta nyanduk sayembara. Lalu diutuslah pengendus jejak yang paling hebat di antara kafir Quraisy pergi ijak yang kita bu, dan merumpak jejak itu ada bu. Katroklah jejaknya muka pintu Gua Saur. Ternyata di Gua Saur Allah telah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarangnya. Merpati Allah utus untuk membuat sarangnya. Sehingga kafir Quraisy sudah sampai di pintu gua, mereka melihat tidak mungkin ada orang. Tidak mungkin ada orang. Karena sudah dipenuhi dengan laba-laba.
Padahal seandainya mereka lihat ke bawah saja, lihat kaki mereka, seandainya awaknya izin bacut uyup ingin atau kaki dry mantang, kadah Nabi di dalam dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi menangkeh Allah top ate, sehingga ditanya, ada mereka di situ? Enggak ada, enggak mungkin ini ada manusia kalau begini tertutup oleh laba-laba dan burung merpati kabar telur. Mana mungkin? Akhirnya ijaklah kafir Quraisy. Sementara Abu Bakar jantung kamu deguk-deguk kencang. Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kakinya saja akan nampak kita di dalam ini. Apa sabda Rasulullah? Ma dhannuka ya Abu Bakar bithaniyasnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan kamu kira kita berdua di sini. Allah salisuhuma bukan berarti Allah dengan zatnya ada di samping mereka, bukan. Tapi pertolongan Allah bersama kita. Jangan takut. Kemudian dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, pertolongan Allah ada bersama kita. Nyankeun Nabi. Paning menyekan pertolongan Allah. Hana mungkin tidak didapati Nabi sementara Nabi baru masuk ke Gua Thaur. Kalau bukan karena pertolongan Allah, pasti mereka akan menemukan Nabi kita, Nabi Muhammad. Lalu Bu, Nabi Muhammad leuro dalam gua. Pakan trep-trep tat supaya aman nilai luar. Abdullah ibnu Abu Bakar yang membawa kabar berita, gedengar pergi pegah le kafir Quraisy, ya pegah bat Nabi. Ya pegah bat Nabi malam-malam ja bebaik tu pe le urang, ya pegah terjadi di luar sana. Kemudian juga dikabarkan Sayyidah Asma juga mengantarkan makanan ke dalam gua untuk menjadikan mereka itu ada sumber makanannya. Yang berotejak bunuh Sayyidah Asma baje-baje gepri untuk mengikat bekal untuk mereka berdua. Geboh ii lam kulit Bu, menyeideh di Mekah tempat boh i akan kacai lagi batanya pi kacai lah beknya la jaman lan timah situ geboh bukan. Ja ideh di Mekah lam kulit geboh Bu. Pernah lon kulitnya, tapi kan yang Nabi pakai di restoran-restoran zaman dulu ideh di Sudan, di kampung-kampung restoran kedai dan nyokeun Bu, di kampung-kampung tempat jeb i lang kulit entah tak buka itu biar i lagi nyan ke geme i oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laya ura dalam gua untuk sampai memastikan keaman di luar. Hiruk pikuk ilua hanale yang mencari Nabi, baru beliau berangkat berempat, kakan le berdua. Sosok berempatnya, satu adalah hamba sahayanya Abu Bakar, khadim yang membawa-bawa barang-barang yang bantu-bantu. Yang satu lagi penunjuk jalan yang disewa oleh mereka, yang disewa oleh Rasulullah untuk menunjuk jalan dari Mekah ke Madinah, dari Gua Thaur menuju ke Madinah. Berempat berjalan tertatih-tatih di tengah terik matahari yang ditempuhkan jalan biasa ditempuh. Supaya hana ketahuan, yang ditempuh adalah jalan yang hana biasa. Nama jalan yang hana biasa lebih jauh. Karena supaya tidak diendus oleh kafir Quraisy. Manteng nah yang tepe Nabi jak bukan hana. Yang sidro ketahuan, iletlah Nabi. Dilet Nabi dengan binatang tunggangan. Hanjit ijak le batik karap dekat. Binatang lagi tameng kaki lam tanah. Hanjit berangkat, hanjit jak le, rubah lam, rubah lam hanjit let. Sehingga ha le ya let. Hai coba le mundur. Itu pe bahawa Nabi dapat datang pertolongan dari Allah. Hana jadah le. Nabi berangkat jak laju. Bertemulah di tengah jalan, bersinggah beliau di kemah Ummu Ma'bad.
Ummu Ma'bad dikenal dengan Ummu Ma'bad, nanan asli gaknya, tapi dikenal dengan Ummu Ma'bad. Lalu beliau singgah, getamang mbak Ummu Ma'badnya bertanya, adakah susu? Tidak. Kambing ini tidak pernah lagi hantam le tu biar susu kat Tuhan renta. Hana le susu bak kambingnya. Oleh Nabi dengan mukjizat, dengan keberkahan tangan beliau, geelus kambing, geurut kambing likut, gemat susu oleh Rasulullah, ditubit susu. Yang kambingnya katretat hana le bersusu. Ditubit susu cukup untuk Rasulullah berempat dan bekal untuk perjalanan, dan disimpan untuk Ummu Ma'bad dan keluarga. Nyan mukjizat Nabi, padahal kambingnya hana le bersusu. Lalu ketika suami Ummu Ma'bad pulang, bertanya, pandai susu dari laki-laki beno lewat. Kiban ciri-ciri? Ciri-ciri matanya hitam yang terlalu hitam, mata putih terlalu putih. Orangnya berwibawa, ganteng, putih, bersih, tutur katanya sangat sopan. Sebab itulah suami Ummu Ma'bad tamang Islam. Karena lewat Rasulullah. Kira-kira lewat rumah tanya kiban bu Rasulullah singgah di rumah tanya kiban bu? Senang. Peda-pega. Rasulullah nang melo lang surga, napa kenlay sang yan lagi yan? Ujo-ujo. Ya Rasulullah, lon ingin damang surga bersama drone. Kira-kira Rasulullah singgah di rumah tanya. Nyo ke singgah bak tempat Ummu Ma'bad, berkah tak tempat Ummu Ma'badnya, karena pernah disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berjalan sampailah ke Madinah. Di Madinah kadi preh-preh le penduduk Madinah dengan rasa gembira, rasa rindu. Beda penduduk Mekah dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah kan merumpuk dakwah Nabi oleh sebahagian Yasrib namanya. Dulu Yasrib segolong bernama Madinah. Ketika Nabi datang baru bernama Madinah. Sebelumnya bernama Yasrib. Pebunan Yasrib. Bernama Yasrib segolong jid. Jadi ketika bernama Yasrib, penduduk Yasrib datang ke Mekah, didakwahi pelan-pelan satu persatu, balik Yasrib kabeh Islam dum. Inan ke ya dat kafir Quraisy. Makanya Rasulullah pergi ke Madinah. Begitu di Madinah, penduduk Madinah dengan sukacita, nayang ada bangunan, nayang ada pohon kurma, katrok bah Nabi, pajantro. Begitu nampak Nabi, mulai disambut dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabas syukru alaina man da'a lillahi da'. Yang kenyan selawat untuk menyambut Rasulullah. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami yang akan menunjukkan, yang akan membedakan antara hak dan batil. Itu maknanya. Min thaniyatil wada', di tempat di mana para penduduk Madinah melepas orang-orang yang akan berpergian dan menyambut orang-orang yang datang, bernama thaniyatil wada'. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai Rasulullah sungguh berharga, Bu. Lebih berharga dari emas, lebih berharga dari dunia seisinya, harga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersyukur atas lahirnya anak kita, kalau kita bersyukur atas lahirnya cucu, lebih-lebih lagi kita harus bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Penduduk Madinah bersyukur atas kedatangan rahmat yang berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu kadar Rasulullah, maka mereka sangat mencintainya.
Sang-sang hana sabale Nabi akan truk. Sampai-sampai begitu datang Rasulullah, semua menyampaikan, Rasulullah di rumah kami saja singgah, Rasulullah di rumah kami saja, di rumah kami saja. Tapi untanya, kata Rasulullah, di mana unta berhenti, disitulah Rasulullah akan beristirahat. Ternyata unta pun datang singgah sebentar di rumah orang-orang. Mereka berpikir, alhamdulillah di rumah saya Rasulullah akan singgah.